Ini adalah ketua DPR Wakil Rakyat. Jadi ketuanya pelayan saya, karena saya rakyat terus. Saya ini sering mendapat keluhan. PLN ini listrik mati, ora jelas pertanggungjawaban. Listrik mati, salah opo? Nah itu bagaimana? Ini disosialisasikan sehingga rakyat yang dirugikan ini orang teman-teman lewat ini. Oh saya sudah di Instagram di apa Mbah Jumbah atau Mbah Mimi ngerti Instagram. Oh ini MCCB-nya trik, ini zone 1 zone 2. Apa Mbah Jumbah toh itu mengerti itu. Nah ini jadi ada kesenjangan antara seharusnya dan senyatanya. Ini poin penting yang harus. Berikutnya, PLN di beberapa daerah ini punya tegakan-tegakan di sawah, di halaman, di teras orang. Dan ini apakah belum ada aturan yang mengatur? Like ngono kuwi wong PLN iki berbisnis profit oriented. Bukan jawatan sosial, bukan dinas sosial. Ada profit akibat dodolan KWH. Nah ini ada konsumen yang dirugikan, ada para pihak yang dirugikan. Bagaimana menerjemahkan ini dan bagaimana mencari solusi? Nah ini, nah, Pak Marsono ini kan bagian diantemi bose yang rakyat tadi. Nah ini mohon dibantu agar seharusnya dan senyatanya ini orang terlalu adu-aduan. Kira-kira nih Pak ya? Insya Allah. Setelah Seputar itu. Jadi seputar itu aja. Yang lainnya nanti ngopi bareng. Ya Pak ya? Kita agendakan. Nanti kita ada. Jadi makanya di ruang yang terhormat dan waktu yang sangat baik ini dari yang baik bulan Ramadan, saya berharap barier-barier yang memisahkan kita ini disambung, dirajut, dan tujuan akhirnya bagaimana kemanfaatan untuk masyarakat ini menjadi lebih baik kan gitu Pak. Iya. Jadi barier-barier itu harus kita hancurkan bersama-sama. Saya meyakini bahwa Pak Marsono ini orang yang sangat terbuka, enak diajak komunikasi dan seterusnya. Monggo, Pak Marsono. Nyambung aja. Salam membuka itu Mas. Jadi saya tuh kalau ngomong nggak pakai prolog lama-lama. Saya juga sering rapat tuh nggak pakai assalamualaikum tapi selesai. Contoh saya tuh, ini kalau mau tak kasih contoh deh. Berpindahnya tanah Kanjengan Pendopo itu terbeli 2021, konsepnya hanya 2002 terbeli itu hanya pakai WA karena 2020 jamasan saya negur kepala dinas. Kalau Kiai Pos kamu sakral kan, Anda dolim. Kenapa dolim? Sakral ibarat apa ibu, tapi nyawa bertarung di ruang asing. Kalau itu sakral, tempatkan dong di selayaknya. Itu Kanjengan itu milik siapa? Itu kemarin pernah belinya Pendopo, kok dijual kan? Datang ke sini. Udah, WA di hati saya. Nanti WA-mu tak transfer ke bapaknya. Biar begitu. Ini masih belum tak buset. Memang tak lagi contoh bahwa saya itu ada. Pak, ini ada laporan yang memiliki tanah yang benar banyak berita ini mohon untuk bisa dibeli untuk Tulungagung. Ada surat kesanggupan per Oktober 2021 suratnya diterima. Oke. Atas Pak Patuda dari Bawang. Ini Pak Ketua bidding mudah suratnya muncul. Saya transfer kembali ke pariwisata. Ki jenenge rapat nggak usah assalamualaikum tapi mengambil keputusan. Jadi tak protokol pada bentuk pansus barang. Tapi saya menjamin bahwa wakil saya ikut. Kayaknya problem seperti ini. Kita harus punya sejarah tinggalan untuk anak yang akan datang. Sepakat protokolan dari sebenarnya kita nggak tuh. Sudah selesai dan dilalah. Sudah notaris Mas Fajis. Mantan calon baku itu ya baru 1 tahun kemarin. Ini contoh sih rapat nggak usah pakai assalamualaikum tadi selesai. Saya ini kan nggak pakai assalamualaikum nggak pakai ya, makanya ini harusnya selesai. Sederhana kok. Jadi seperti yang katakan Mas Eko itu benar ya. Saya dulu juga mantan staf anti listrik yang dibimbing oleh Pak Kepala PLN waktu dulu Pak Lugito kan ya. Itu di otak saya itu Pak Lugito yang mungkin
sama di strukturnya organisasi PLN mungkin ada fotonya Pak Lukito, setelah itu Pak Suncoko, Pak siapa itu. Gini, rakyat ini kan memang listrik mati jelas nanti ada dua risiko kerugian, materialnya iya, nanti alat elektroniknya rusak, sing materialnya pusing pas saya motong ngingkung malah listrik mati, bagian mesti buku malah ganti nyekar gitu kan, contohnya. Terus lagi listrik mati yang dikatakan Mas Eko itu rakyat itu sebenarnya secara umum tidak ngerti. Ada yang ngerti sebagian lah, sengaja nyolong gitu misalnya. Itu ada yang nggak ngerti, cuman pertanyaannya SOP-nya sama enggak ketika petugas, karena menurut saya petugas bahasa mater sama petugas pegawai PLN asli itu rakyat dari sembedain, karena waktu itu menurut saya sampai sekarang pun PLN mungkin belum ada sosialisasi lah pegawai tetap iki baca meter kontraan belum sempat itu, saya yakin belum ada sosialisasi pada pelanggan itu, sehingga ketika menurut saya kuasa itu jadi tidak oleh sudut masih luar, tapi kepeksa kalau kayak contoh manakala ini tembung jombok menowo ketika SOP-nya begini terus akhirnya begitu, contoh baca meter tak mau malam nggak ngerti petugas PLN bongkari sepeda sih di demak-demak lah, ini pas demok elek wong pas wayang arek pas wayang melok mluku ning sawah oh tidak ada orang tukang macam meter ya kan nggak ada, ini fakta. Atau bisa jadi ketika kita husnudon hanya ngomong sing duwe iki megene tenan nyolongan listrik, bisa jadi. Saya tidak menutupi rakyat saya menjadi baik semua. Bos-bos saya bisa jadi juga ada yang nakal. Tapi jangan sampai ini disamaratakan. Harus ada skala prioritas juga pembeda ketika PLN membuat satu tindakan. Nah, ketiga Mas Eko tadi ngendikan tanaman tegaan listrik itu di sepadan jalan itu kira Pemda, terus kalau di sawah itu rakyat, kalau di ini kan dari dulu kan belum pernah ibu bapak dulu ketika saya jadi DPR 2024, 2025 saya nemuin problem itu PPJ sama PJU itu nggak ipas, padahal itu aturannya tidak harus selalu begitu. PPJ itu akumulasi menjadi PAD, baru jadi kasda, terus dibayari PJU langsung, saya kira defisit sampai 2M waktu itu. Kenapa saya buka APBD sampai saya buka mundur itu masuk di 2004 ke belakang itu orang saya divisinya sama. Duh, gitu jangan-jangan divisi terus kok menengnya terus ada apa ya kok meneng saya kan saya buka semua terus saya komunikasi dengan kepala PU Guru kita clear lah waktu itu yang menyelesaikan nggak saya Pak Suncoko sepetong dan api-apian begini begitu dan ya nah maka siang ini itulah kita nanti pertama rakyat diserahkan rasanya manis buku karena dia nggak taunya di form tuh ketua yayasan apa Lembaga Perlindungan Konsumen. Nah itu, ini dia punya tombak Kiai Upas yang harus melindungi itu, maka ini termasuk temuan konsumen menurut saya. Jadi gimana ya kita rakyat supaya terlindungi dan atas dasar hak-haknya ketika rekening udah terbayar itu pertama. Caranya gimana? Saya dari para pegiat juragan PLN ini maunya gimana? Ataukah kita sosialisasi secara bertahap? Ataukah dengan cara lain yang penting PLN juga terkerja, karena PLN ini menurut saya juga BUM dan lain sebagainya itu juga mungkin peranannya Pak Erick Thohir harus ada profitnya. Saya mendukung aja kalau jenderal mau nyari profitnya, tapi saya tetap karena wakilnya rakyat dia mengedepankan rakyat saya jangan terlalu dirugi loh. Jadi kata kuncinya rakyat saya jangan terlalu dirugikan. Bukan jangan, nggak boleh rugi ya, harus dilindungi hak-haknya, itulah kira-kira. Adapun nanti solusinya, metodenya, opsinya apa, sederek lah. Nah, Bahkan tadi sebelum zaman rawuh, saya ngobrol sama Mas Bobo sama Mas Ati. Nah perlu sholatku tiap bulan ketemu rakyat digunakan untuk apa? Saya punya anggaran untuk itu terus. Nah, hanya dari mobil garam 12 kali itu ada slotnya, saya nggak tahu. Jadi tumpahnya gitu. Iya. Buat tumpah karena rakyat juga bagian daripada bos saya kan Mas Eko kan itu. Boleh menggunakan fasilitas itu, gitu. Boleh. Jadi itu kan pemanfaatan tuh. ya. Itu aja Pak Risman sama teman-teman jawaban lah. Sederek lah. Di sini ngobrolnya nggak usah. Nggak usah. Kurang mohon izin bahasanya Bapak. Waduh, sesuai menurut saya. Itu bukan bahasa saya. Jadi saya itu ngomongnya bahasa rakyat. Yang penting diskusi tapi setelah itu ada solusi. Diskusi tanpa solusi susah. Terlalu banyak ngopi terus diskusi toh kata apa solusi artis lagi kan.
banyak basa-basi dulu. Nah, itu kayak terbangun kan dari itu gitu. Saya pinginnya, yuklah kita step by step merubah stigma, merubah mindset. Yuk ke depan itu menjadi sedikit lebih baik. Ya paling tidak kayak petani tebu di Mojokerto. Setiap masa itu punya ruas yang punya makna di sekitar. Itu filosofinya tuh betul. Hari ini pertahankan biasanya jangan mati pas buka karo pas sahur. Tapi terus kena alam terus disampiri dapuran pring ning TM yo mati gitu. Iya gitu. Terus terakhir mungkin sebelum jawab, kita ada titipan. Oh, sepanjang jalan itu kan ada yang butuh namanya penerangan jalannya. Itu kebetulan yang paling mendesak di desa satu Bantengan, mungkin Mas Imam tahu Mas Imam. Itu rencananya rakyat kon sembarang manut. Lha wis penak kok. Kon sembarang manut pisan rakyat sana. Sing penting kalau di lampu jalan mulai teko makam sampai ke kampung kami. Karena itu pas bulan. Pertama itu untuk penerangan jalan biar nggak terjadi apa-apa karena ini bulak yang tengah kali itu. Kedua ya menghormati itu makam itu kan kalau sampai ke kampung itu ada. Wis rakyat kan sembarang manut wis. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Peda juga saya udah ke sini. Saya memang mindset saya begini, Pak. Saya pakai 2 belan Mas itu. Yang formal ya tak betul nih kalau enggak formal kok ketua kok lucu kok sembarang enggak formal terus sih gitu. Yang formal saya ikuti pakai komisi pakai apa. Tapi kalau enggak formal Pak Peda, Sekda, Ngapura. Mana jauh? Bisa ketemu. Bener. Lah perlu surat apa main ini? Dari Pak Ketua. Lah sing ini perlu ya moro. Sistemnya saya bangun seperti itu. Belajar normal, monggo tak diskusi sih. Betul sah. Ya, saya membangun mindset eksekutif sama legislatif ketemu cukup wakil jika ada apa? Jangan dong, kita itu keluarga kok. Ketemu ya masih guyu romantis. Saya pun juga hari ini membangun romantisme antara PLN dengan konsumen gitu Mas. Iya. Pun ada tes monggo sinten yang ngendikan Mas Roni hubungannya terus kita tinggal ikut aja. Oh iya, jangan sindungani. Siap sama. Aja ini singgotnya siap. Siap. Iya, Pak Masono, terima kasih yang telah diberikan di pertama-tama mungkin ada pepatah atau nama kata sayang saya menggunakan yang siapa yang bersama saya pada pagi hari ini menjelang siang ya. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Risma Jabandri. Alhamdulillah asli Gunung Agung. Oh iya, mana? Dengan itu. Oh iya. Dengan itu jadi per Agustus kemarin saya diberi amanah dan tugas di Jalan Wage Tulung Agung, tepatnya di Pasar Wage. Jadi kalau Pak Marsono mungkin sudah hafal nih wilayah-wilayah Tulung Agung mana aja, meliputi Pagerwojo, Sendang, Wilangu, paling ujung Wilangu sampai Campur Darat. Ini nanti teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain bisa berkenalan diri. Barangkali nanti Pak ketemu di jalan biar tahu ini wilayahnya mana, Mas siapa kan. Ya, yang menurut, yang campur. Ya. Terus pas aku lepas ngelak terus dompetnya lagi tipis mampir. Iya, monggo silahkan. Monggo dilanjut Mas Dinar. Salam kenal Pak, saya Rizky Dinal Ardianto. Saya panggil Rizky atau Dinal boleh Pak. Saat ini saya bertugas di PLN Campur Darat per 1 Januari. Jadi baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Asli Sidoarjo Pak. Wow, masa poli lah. Literasi. Nah, ini berani Pak Ketua di bawah literasi. Literasi itu dari badan ini. Amisnya merata tapi duitnya nggak ada. Aku kan membuka lawang kok Otak paling otak. Satu dua yang saya buka nih lawang ya. Siap. Baru terus nol. PLN Campur sendiri itu terdiri ada 6 kecamatan Pak yang di wilayahnya sama PLN. Campur Darat sendiri, kemudian Campur Darat, Bandung, Pakal, Tanggung Gunung, Gondang, kali Suki. Nah itu masuk dalam wilayah kami. Ya Pak tadi
PLN Campur Darat itu ada melayani 6 kecamatan Pak. Kecamatan Campur Darat sendiri, kemudian Besuki, Bandung, Gondang, Tanggung Gunung, Kalipakel. Itu masuk ke wilayah Campur Darat. Boyolali ke sini. Boyolali nggih, masuk Pasar Wage. Saya. Berikutnya, ayo Mas. Iya Pak. Ngono. Kenalan Pak. Kenalkan nama. Iki kupingnya rada budak. Ya, panggil aja aku. Panggil saya Pak. Terus aslinya saya Probolinggo Pak. Wah, Hasan Aminuddin. Oh, kabupatennya kan yang tanya Pak. Oh, yang pernah. Tapi Pak. Oh, ya. Untuk wilayah kerja saya Pak ada di Kecamatan Mulut sendiri, terus Rejo Tangan, Kalidawir, Pucang Lapan, sama Sumber Gempol hanya 2 desa, Colok Tinggi ditambah sama Sari Jogja. Udah berapa lama? 2 tahun saya Pak. Wah, wis anu, suka makan di Mbok Tumbrong. Asam urat mulai. Botung, apa yang rawon itu Pak? Bukan sego goreng Sama ayam. Iya Pak. Saya kan pernah di Mulus setahun ya. Dari mana-mana tuh cepit-cepitan tuh tahu Mas. Karena saya dulu sebelum di sini jadi ketua forumnya lurah dan perangkat desa sekabupaten Tulungagung, seluruh lini desa sekabupaten Tulungagung nggak pernah kunjungi. Bahkan sempat kemarin itu karena kemacetan catatan jumlah dulu. Saya melakukan fotokopi KTP, foto KTP masal sekabupaten, pelaksananya saya waktu itu masih jadi lurah. Karena itu lurah melakukan KTP masal sekabupaten. Karena waktu itu ada kemacetan di era tahun 99. Nah, ini Mas Imam rasa kenalan, tapi tidak perlu kenalan, Iya. Ya. Harus saya. Pantat imam yang dulu loh. Iya. Hobinya mungkin Familiar. beda. Apa hobinya yang berubah? Enggak ada. Oh, aman. Istri masih satu Pak ya? Oh, formasi berarti ada kemungkinan ini. Loh, iya. Kemungkinan kan selalu ada. Oh, iya. Ya Pak Ketua ya. Peluangnya berapa persen gitu Pak? Gini, terus itu tadi ini, jadi curhatan saya ini sebenarnya akumulasi dari sekian. Tapi bukan saya terus mendeklar bahwa atas nama bangsa Indonesia itu persis yang saya katakan, masih banyak hal lain yang mungkin perlu kita dengarkan. Kita tahu, keluarganya anaknya. Saya ini ya Kak, gue dulu di CS nggak, itu harus terbangun seperti itu. Jadi saya gini Pak PLN, saya selalu mencoba mengedepankan bagaimana hak dan kewajiban harus linear. Jadi kenapa saya begini? Ini juga bagian bentuk kontribusi saya kepada masyarakat. Saya dulu ini tadi sudah saya bicara sama Mas Haji sama Mas Kuko. Jadi uang ini gue dengan alun-alun biar suruh kayak bis mogok senyurung bu 5.000 7.000. Ketika ini sudah duduk di sini harus ingat yang mendorong kemarin itu di mana tempatnya, bagaimana nasibnya, terus keluhannya apa, termasuk keluhan terhadap PLN tadi. Ojo kayak sandal jepit tadi. Ya jangan sampai filosofi politik sandal jepit Mas. Ke kandang diijak, ke ladang juga diinjak, tapi tuannya masuk rumah nggak diajak. Terlempar di teras ketika hujan, lari kencang di bawah banjir nggak ada yang peduli. Tapi kalau politik mungkin sepatunya masih mengkilat, bolehlah ketika mau hujan masih ditarik, tuannya masuk ke dalam rumah. Nah, ini politik yang bermartabat di situ. Jadi saya mengenalkan ini boleh dikenalin kepada teman-teman calon pemilih yang lain loh ya. 5 menit dalam TPS itu menjadi ukuran 5 tahun untuk merubah sistem ketatanegaraan. Ukurannya hanya 5 menit di TPS, tapi menentukan 5 tahun ke depan dalam tata kelola kenegaraan. Karena sebenarnya ruhnya pemilu adalah mengevaluasi selama 5 tahun ini ada apa, sudah bagaimana. 5 tahun yang dibiayai triliunan itulah mestinya rakyat diajak berpikir untuk ke sana. Tetapi faktanya belum sempat mereka untuk mengajak berpikir itu. Karena di situ adanya suka sama suka. Katanya orang itu kalau suka sama suka bisa gratis. Sing dikasih sesuatu, nyoblos sesuatu juga seneng, sing ngasih juga sudah seneng. Setelah itu konteks kebijakannya tidak tahu entah kemana. Maka ketika negara hancur jangan tanya salah siapa. Nah di sini karena saya kebetulan dapat amanah jadi ketua, Kak Mas Teguh, ketuanya wakilnya rakyat gitu, maka saya perlulah seperti itu.
Ini bentuk kedaulatan yang saya ngomong ke rakyat. Pak, jangan biar pamitannya lah arep maco apik dong wis dadi kok uangnya pagere dhuwur kadek dilapisi fitur bisa digoleki gak ketemu enek tekan bel, setelah bel ditekan yang keluar bukan bapak tapi Pembantunya. lah pembantu ini gak apa-apa sing butut. Wah, melayu lah Anda. Itu yang saya bermartabat di situ. Maka monggolah ini Mas PLN, ya apa sih enake itu. Gimana enaknya gitu. Mungkin ada pencerahan yang mungkin bisa mencerahkan gitu. Nih, sebelum masuk ke situ, kalau bicara seharusnya, ini semua pinter Pak. Karena pasti lulus di dalam materi kompetensi. Problem kita hari ini problem moral. Nah, bagaimana kita mengelaborasi antara kompetensi dan moral dan kearifan lokal dibumbu-bumbui dengan kedaulatan politik itu tadi. Ya, ini yang masih muda-muda ini harus belajar sama Pak Ketua. Pak Ketua ini kalau bicara seharusnya pinter wong dalang. Tapi bagaimana senyatanya itu masih ada masih ada jarak. Untuk itu butuh penguatan dari kita semua. Untuk itu pertemuan-pertemuan seperti ini adalah sangat baik. Apalagi Pak Ketua tadi sudah dawuh pakai biaya pemerintah juga oke. Nah ini harus dimanfaatkan dengan benar-benar. Jadi problemnya adalah problem norma. Problemnya adalah bagaimana Anda itu, saya ulangi lagi kalimat saya tidak tekstual tetapi kontekstual. Nah monggo, yang muda-muda yang bilang bos ini harus bisa tampil di depan. Bisa diteruskan sama teman-teman yang lain, bisa mewakili teman-teman mungkin ya, untuk pembukaan awal. Jadi di PLN ini kita memang masalah kita kan sebenarnya cuma satu, bagaimana listrik itu tidak padam. Poinnya itu. Di belakangnya itu kan pasti ada permasalahan apa bagaimana kita harus menuju ke satu titik itu seperti apa. Tentunya dalam kesempatan yang bagus ini bisa ketemu dengan Pak Ketua, Pak Marsono dan juga Pak Bukuh, Pak Eko Bukuh. Juga mohon maaf yang lain saya masih belum kenalan ya tadi. Pak Ustadz Hadi. Pak Ustadz Hadi. Ya Hadi. Kayaknya tadi setelah saya kenal yang lain kenalan. Jangan orang sudah terkenal itu. Kayaknya saya masih baru Pak. Walaupun orang tua ngaku. Yang kira pokoknya. Ya, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak cukup hanya dari satu sisi, harus ada kontribusi semua pihak. Jadi dalam hal ini kita PLN juga membutuhkan support dukungan dari stakeholder yang ada. Kemarin terima kasih Pak Eko Buku juga memberikan masukan, itu sangat positif. Saya sangat berterima kasih sekali karena ibarat kuda kita harus bisa melihat dari kacamata orang lain, bukan dari kacamata kita. Kalau kuda kan tutup ini kiri kanan nggak kelihatan, tapi kalau dari kacamata lain mungkin ini yang harus diperbaiki. Saya sangat menghargai itu. Tentunya saya juga sangat terbuka kepada rekan-rekan sekalian, masyarakat terkait apa perlu perbaikan yang dilakukan. Yang pertama itu, yang kedua mungkin terkait sebenarnya kalau kita bicara listrik padam itu masalah kita cuma satu, yaitu pohon. Itu PR yang selama ini mungkin masih belum terpecahkan. Jadi walaupun kita udah memperbaiki, kita tambah beberapa untuk support keandalan, tapi apabila dari masyarakat juga kita juga masih berusaha sosialisasi ke desa-desa terkait untuk bahaya ketenaga listrikan, karena sebenarnya bukan dari sisi PLN aja yang dibutuhkan untuk bahaya pohon itu, tapi juga dari masyarakat, karena kalau pohon itu dekat dengan jaringan dari sisi masyarakat itu juga sangat berbahaya. Karena kalaupun pohon itu mengenai jaringan, kalau di tegangan menengah 20 kV itu pohon bisa sebagai konduktor, bukan isolator lagi, itu untuk pohon. Jadi saat ini apa yang kita lakukan, kita gencar sosialisasi ke masyarakat terkait, terutama ke desa. Ada tim kita, tim K3 kita ke mungkin masyarakat yang mempunyai bangunan pohon dekat rumah. Kemarin juga alhamdulillah juga dapat support dari Pak Bupati ya, terkait video himbauan kepada masyarakat. Saya sangat berterima kasih
Karena dengan itu kita jadi dalam menjalankan tugas masyarakat peduli, kita pada saat mengeksekusi juga bisa menjadi mudah. Karena setiap person itu kan berbeda. Ada yang oh ini jangan ini gini-gini, padahal kita tujuannya kan sebenarnya hanya untuk keselamatan tenaga kerja dan juga lingkungan sekitar. Terus yang kedua mungkin yang perlu saya sampaikan adalah kemarin juga alhamdulillah kita beberapa kali diperkasa ya Pak Oki ya Mas Ina untuk memberikan sosialisasi, tapi ya mungkin upaya yang kita lakukan saya sadari masih jauh dari kata sempurna. Nanti dengan adanya bapak-bapak yang ada di sini mungkin yang lebih pengalaman kan, poinnya adalah pengalaman itu adalah guru yang berharga, mungkin bisa memberikan masukan-masukan kepada kita biar bagaimana pelayanan itu bisa lebih baik, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin silakan kalau mau ditambahkan Pak Oki atau Pak Dina. Mungkin apa ya, pertama pas waktu musim hujan yang angin itu rata-rata kan bagi kita itu banyak yang pohon tumbang, itu juga ada yang longsor juga. Kemarin juga di tempat saya juga ada juga longsor, akhirnya kami patah yang kita ini itu juga mungkin kita bisa kerjasama Pak ya, mungkin dengan bina DLH ya kan, yang biasanya yang terkait potong-potong pohon. Nah nanti kita sebenarnya sudah intens juga Pak Presma koordinasi dengan pihak DLH juga, mungkin di sana juga ada kepemilikan dari pihak perhutani juga Pak, terkait pohon itu juga kita kan nggak boleh potong bawah, kita hanya bisa melaksanakan potong kayak ngerimpili lah hitungannya kasarnya Pak itu. Nah itu juga kadang-kadang kan karena kan ada kan wilayah warga satu desa atau berapa RW itu yang melewati tanahnya punyanya perhutani Pak. Nah, jadi kita juga intens juga Pak koordinasi, jadi waktu potong ya juga harus didampingi, tapi nggak boleh potong bawah sama hanya yang dekat jaringan saja. Itu. Terus juga sama di desa juga kita rutin Pak melaksanakan sosialisasi, terutama saya di Mulut juga ada di beberapa desa, biasanya sama Pak Kades yang kita juga pas waktu dia ada acara sudah undang kita untuk melaksanakan sosialisasi terkait tenaga listrikan ini. Ini juga. Sebenarnya kalau masalah sama Pak, masalahnya kalau di Jambon kemarin sempat ada juga orang yang tebang pohon liar gitu. Jadi karena mungkin ketidaktahuan masyarakat ya, jadi ketika pohon tumbang itu nggak segera melaporkan ke kami, karena kan memang jangkauan wilayah itu kan luas Pak ya, kan kami juga ada keterbatasan personil juga buat mengecek lokasi-lokasi. Nah kami juga butuh support gitu kalau misalkan memang ada yang memang itu mengganggu di jaringan kami sangat berterima kasih kalau misalkan kami dapat informasi itu gitu. Jadi kami supaya dapat segera menangani gangguan tersebut. Oke, saran dari saya, ini saran dan pendapat saya. Akhir bulan Maret, paretokan masalah Anda. Paretokan masalah Anda menjadi top 3 masalah. Setelah Anda paretokan, targetkan masalah Anda dari berapa menjadi berapa. Kemudian nanti di akhir bulan April, pencapaian Anda sudah berapa persen dari yang diparetokan tadi. Masalah itu jangan diceritakan, tapi harus dikonvert menjadi angka, sehingga pencapaian kita nanti juga dalam bentuk angka. Kalau kualitatif, ya nanti masing-masing orang punya personal feeling, personal view, dan seterusnya. Tetapi kalau dikonvert menjadi angka, dikasih bobot, maka pencapaian adik-adik ini menjadi clear. Nanti di akhir bulan April, dari mulut pencapaian saya bisa reduce sekian masalah, frekuensi padam listrik dari berapa menjadi berapa, dicampur begitu, dipasang lagi begitu. Itu teknis, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini sudah bekerja. Tolong masyarakat Tulungagung mengerti. Nah itu kira-kira caranya seperti itu. Nah berikutnya adalah bagaimana menjawab soal
tegakkan, karena PLN itu adalah sebuah badan usaha milik negara yang bisnis oriented. Dia jual listrik, dia juga beli listrik, dia ada profit dan seterusnya. Ketika tegakan itu mengganggu sepadan jalan dan seterusnya seperti yang disampaikan Pak Ketua, bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Nah, monggo silakan, Mas Ketua PLN, Kepala PLN. Maksudnya tegangan. Tegaan, bukan Oh, Tiang. tegangan. Pemasangan jaga kesehatan. Seandainya itu di depan pintu pagarnya orang, kebetulan iya. Pak Nisa. Jangan ya. Iya. Masih hangat ya, apa namanya yang kemarin ya, Ya. yang Kabupaten ya. Ya memang dah kami atau kita sampaikan nih bahwa untuk jadi PLN itu adalah BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara yang tentunya kita melaksanakan tugas dan tupoksinya diberikan oleh negara. Jadi dalam hal ini terkait saya kalau tegangan itu untuk kagok tiang, Tiang, ya. tiang listrik gitu. Ini kan ngopi bahasanya Pak Ketua. Oh, Aku gitu. tegaan ya gimana? Oh, iya. Kan berbagai komedi tak ikuti kalimatnya. Saya masih tegang itu. Cagak. Ya. Terkait tiang listrik nih, terkait tiang listrik itu bahwa tentunya pada saat pemasangan tiang listrik itu dari awal itu mestinya yang itu ada itu kan pasti ada proses yang harus dilewati dan dilalui, dan itu kita juga harus menelusur tiang itu terpasang tahun berapa, dulu prosesnya seperti apa, kan seperti itu. Kalau untuk proses penajapan tiang listrik, untuk listrik yang saya bicaranya kalau jauh ke belakang kan udah lewat ya. Proses pengawasan tiang yang baru-baru ini tentunya misalkan contoh Pak, kita bisa kasih contoh ada kita memasang tiang untuk perluasan jaringan LISDES, misalkan LISDES. Pada saat pemasangan tiang LISDES itu pasti warga masyarakat yang akan terpasang tiang listrik itu pasti akan membutuhkan listrik. Poin yang pertama itu. Tentunya pada saat LISDES ada itu pasti ada panitia listrik desa yang akan melaksanakan mengajukan untuk penanaman tiang. Dan PLN mensyaratkan pada saat penanaman itu pasti ada izin dari warga setempat ataupun lingkungan untuk proses penanaman penajapan tiang. Itu PLN pada saat penanaman itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau masyarakat sekitar warga belum mengizinkan. Jadi warga masyarakat sudah mengizinkan baru tiang itu bisa terpasang sampai dengan pelanggan terakhir yang membutuhkan listrik. Itu poinnya. Terus yang kedua dari kita juga sebenarnya kalau masalah hukum saya nggak pati pintar tapi lebih pintar dari bapak-bapak sekalian, Pak Eko Puguh, Pak Marsono dan yang lain. Jadi PLN memang dalam hal ini penanaman tiang kita memang PLN itu sebagai BUMN Badan Usaha Milik Negara diberi kewenangan untuk melewati lahan atas tanah milik pelanggan, tentunya dengan aturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini bisa tambahin Mas Sofi atau tidak? Pak, tidak terkait itu karena terkait ketenaga listrikan kan hanya di Undang-Undang 30 Pak, tahun 2009 yang terkait kelistrikan. Nah, di situ juga ada Undang-Undang 30 nomor 30 tahun 2009. Tahun 2009. Oke, lanjut. Ya, itu kan kita hanya mengacu dari itu Pak, terkait yang penanaman tiang ini tadi yang disampaikan oleh Pak Resma tadi. Pasal berapa bunyinya apa? Pasalnya nanti saya ada. Nah, ini harus hands on. Iya, Pak. Anda dibayar untuk hands on, bukan hanya ngomong. Saya buka dulu Pak. Itu ya repot ini. Saya buka dulu boleh Pak.
Boleh. Santai, ini bukan cerdas cermat. Makanya itu saya buka dulu. Kita bukan hanya bicara begitu. Orang ini mau mau diskusi untuk mencari solusi. Jadi Iya, Pak. bukan pada posisi sama cerdas cermat ataupun nilai salah sesuk tidak lulus bukan itu. Jadi kita mencari solusi. Tapi ya, memang apa namanya untuk yang itu pada saat permasalahan pasti tugas itu memperkirakan bagaimana yang itu apa namanya tidak dampak terangkap dalam pada saat masa ini tidak merugikan masyarakat kita. Misalkan pasang di tapak batas antara batas tanah A dan B. Misalkan pada saat pemasangan itu apa namanya yang itu ada di tengah-tengah atau tidak sesuai, pas pada saat masa itu masih bisa dilakukan, boleh pelanggan itu melaksanakan, tapi dalam tempo masih dalam proses pemasangan. Tapi kalau apa namanya udah terpasang memang agak apa namanya prosedurnya memang agak lama, agak panjang. Tapi kalau pas pada saat pemasangan bisa dilaksanakan oleh tugas pelaksana. Pasti mau nambahan? Terus apa namanya mau nyampaikan itu? Oh ya. Terus terkait tiang listrik memang tiang itu ada kan pasti ada permohonan dari warga sekitar atau masyarakat sekitar. Tidak semata-mata pengen ujuk-ujuk jaga itu ada, pasti ada proses ya di belakangnya. Jadi dari kalau di Tulungagung itu sendiri Pak, kita ada yang namanya itu gardu induk sentral kalau kita nyebutnya. Sentral dasarnya ada di Ring Pitu. Ring Pitu itu mensuplai kemana-mana di wilayah Ngunut dan juga beberapa di wilayah Campur Darat. Berarti di Campur Darat ada GI Nyama, ada sendiri yang mensuplai ke masyarakat. Tentunya dari Ring Pitu itu proses perjalanan dari Ring Pitu itu sampai ke Ngunut kan juga pasti ada istilahnya perubahan masyarakat di depan. Jadi ya saya dia akan bisa sampai Ngunut kalau tidak ada perubahan masyarakat yang di sekitar itu. Dan juga ada permintaan permohonan dari pelanggan itu. Seringkali yang kita jumpai adalah seperti kasus kemarin ya Pak Ugo ya. Pada awal tanah itu kosong, tiangnya duluan, terus setelah itu dibangun bangunan, akhirnya timbullah masalah yang baru. Nah itu mungkin yang jadi permasalahan. Dan juga notabene kita mau menelusur ke belakang juga agak kesulitan karena notabene yang punya dulu orang tuanya seperti apa dulu apa namanya istilahnya ibu bapak ibunya itu terkait proses perizinan kepada PLN, dan sekarang orang tuanya itu sudah tidak ada dan sudah meninggal. Nah jadi kan ini akan menjadi sangat apa namanya mengambang, dan ini yang menempati tempat bernya ahli warisnya itu tadi. Silakan. Udah ketemu? Ini ada dua dong. Yang tegas Mas. Ya, untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 berhak untuk melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan, melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan, melintasi jalan umum dan jalan kereta api, masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakan untuk sementara waktu menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah, melintasi di atas atau di bawah bangunan yang dibangun atas atau di bawah tanah, memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya. Nah, jadi keywordnya apa dari pasal 27 itu? Yang ini tetap koordinasi terkait yang pemasangan Iya, itu. koordinasi itu bukan serta-merta oleh KKPDW dengan merugikan orang dan seterusnya. Koordinasi. Jadi itu tidak spesifik mengatakan boleh dan tidak. Istilahnya paksanya tidak mengikat ya. Iya. Saya belajar hukum, saya bukan saja hukum. Jadi ini tadi saya terinspirasi begini Pak PR. Ini justru menjadi inspirasi baru untuk kelistrikan secara nasional. Menurut saya, karena saya dulu juga pernah jadi lurah. Jadi lurah ketika dia punya spirit untuk desanya dan dialiri listrik, buh piye kepruke ditandangi. Kon jamin tebaran saya tebang, nanam cagak di mana boleh. Akan tetapi lupa hak batas-batas kewenangannya sifatnya hukum yang mengikat yang namanya
itu tadi dalam pasal di dalam tanah, di atasnya, di bawah mana, di atasnya, di bawah danau atau laut, di perhutanian atau tidak. Ini kan tidak ada serta-merta membatasi bahwa ini boleh semau-maunya atau sewaktu-waktunya. Tapi pada sisi regulasinya adalah koordinasi untuk melakukan sebuah kegiatan. Tapi kemampuan hak dari PLN atau haknya rakyat itu sama-sama dilindungi. Menurut saya gitu. Bordernya tidak clear di sini. Ini maka ini jadi inspirasi Jadi baru inspirasi. untuk melakukan sebuah perombakan pasal barangkali agar pelaksana tugas di lapangan untuk melakukan satu pelistrikan di wilayah tidak ada benturan-benturan sosial dengan masyarakat. Ini contoh sekaligus kasus dan tidak perlu dikasuskan, maksudnya ini problem ini ya Iya, Pak. di Kedoyo. Ini ya, karena aspirasi saya tadi kan pelayanan rakyat Mas. Di Kedoyo itu ada orang punya tanah beberapa kapling gitu ya. Orang tuanya udah bikin rumah selesai, tetapi mau bikin rumah anaknya, di situ ada tiang listrik. Nah, pripun Pak ini untuk memindahkan? Nah, gitu. Nah, itu sebuah anak ini menggunakan hak kedaulatan hukumnya. Ini kan tanah saya atas nama saya. Mau dibeginiin begitu, ini kan urusan gua. Urusan lu masang cadak, lu aja urusin. Ini adalah kemerdekaan teritori saya. Itu gimana? Kalau nggak ada pasal yang menjelaskan atau ayat yang secara detail di mana haknya rakyat ketika menggunakan kedaulatan rakyatnya bumi langit itu tadi, kelihatannya sama mereka yang terganggu kemanfaatan tanahnya. Terus pripun? Kalau nggak ada pasal baru yang dirubah atas nama undang-undang yang hari ini dibincangkan di bumi Bonorowo itu kan? Inspirasinya dari Tulungagung itu. Iya, Pak. Jadi Anda kan terjebak dalam pasal itu kan? Nggak jelas tuh itu. Ini nggak berdebat hukum ya. Kita hanya mengupas kemanfaatan untuk rakyat dan tidak mau ada yang mau dihukum kan itu loh. Gitu. Ini contoh. Terus ini gambarannya teman-teman PLN solusinya supaya terjadi win-win solution, rakyat yang punya kedaulatan hak tanahnya, terus ya apa caranya memindahkan tiang. Nah, gambarannya Pak PLN itu lebih. Ayo Mas, sesuai kapasitasmu kira-kira apa? Tidak apa-apa, itu jadi inspirasi baru. Namanya Karena kita cari solusi. namanya rembukan. Iya. Kalau misalnya ini saya nyampaikan juga Iya. seniornya. Iya. Kalau nanti belum punya kewenangan ke arah situ, Iya. agendakan. Iya. Agendakan. Hmm. Jadi nanti seperti ini dari Undang-Undang Nomor 30 2009 di pasal 27 menyebutkan dan sebagian bagian sebenarnya itu kan Pak Ketua itu waktu dulu undang-undang muncul dari itu kan. Iya. Itu kan ada koreksi sebelum jadi undang-undang kan jadi apa kan gitu. Kalau nanti ini Problemnya Pak, wakil rakyat saya ini kepinteran, jadi orang gawe naskah akademik atau naskah akademik didelik nih. Itu problemnya. Tapi Itu itu KRI KRI itu sama tahun Ini kan 2009. Komisi 3 ya. Iya. Pak Arteria Darah. maksudnya ini kita Iya, Makanya di sini tuh diskusi, Bos. Iya, Jadi untuk saya mencari juga solusi sekalian untuk rakyat. saya sekalian mengingatkan untuk membuat undang-undang ini gaya duit, orang gaya dongo dan itu mahal banget. Berapa banyak produk DPR yang jadi undang-undang ini jadi sampah. Makanya sekarang itu ada Oh iya, saya harus katakan itu. Karena ketika membuat undang-undang itu harusnya ada naskah akademik dari expert. Dewan kuwi goblok ketika jadi dewan, isine uteke kosong. Dia punya tenaga ahli bla 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 bla, dia mek jadi toa, paham nggak? Jadi stigma kita harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti, awake dhewe digoblok wong goblok, itu loh. Itu maksud saya. Makanya saya sangat sepakat ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Contoh, ketika proses raperda menjadi perda, harusnya melibatkan Toga Thomas. Loh aku lho tokoh atau dilibatnya. Soalnya nyerimpeti wong aku itu, modelnya gitu loh. Kesumpah ini rewel dan seterusnya. Padahal aku urung tahu loh. Aku belum tahu loh kok amplop ya. Paling Kalau ada butuh. Itu yang perlu saya sampaikan. Anda jangan terjebak pada stigma dewan. Dewan itu goblok. Dia punya staf ahli, staf apa dan seterusnya.
Sehingga ketika melahirkan satu perdana, pembisiknya banyak dari bagian toa. Ini yang paling penting harus disadari gitu. Jadi yang Jadi menurut makanya saya ringkas diskusi itu tadi, bebas saja. yang disampaikan Ya, Bang betul. tadi Iya. itu menjadi PR-nya teman-teman PR kan? Karena pijakan Anda undang-undang yang tidak mengikat pada proses pelaksanaan teknisnya di lapangan. Itu hanya sekedar bingkai yang Hanya tidak dipahami itu. Tapi teknis detailnya tidak ada. Di Perda pun juga nggak bisa menerapkan itu diurai, karena nanti ada benturan-benturan sosial di bawah. Karena bentuk teks kriterianya nggak ada, ayatnya belum dipecah kemana, teksnya apa gitu. Maka kalau pijakannya hanya bonggolnya seperti itu, Anda kesulitan. Nah, maka saya sebagai wakil rakyat itu tuh, terus ini solusinya kayak apa ketika sampai sebagai pelaksana teknis BUMN di lapangan nemuin tiang yang dipasang tadi di wilayah rakyat, terus rakyat sementara butuh untuk menggunakan haknya di wilayah itu gambarannya menurut sampean gitu. Memang gini Pak Marsono, memang selama ini ya benar yang disampaikan Pak Marsono tadi, memang banyak sekali. Biasanya kan ya, sopo sing ngomong banter, gue pentung sampai akhirnya melaksanakan tugas karena ketakutan kan, bukan karena pijakan aturan kan, karena takut sama ditekan. Tapi kalau pijakan pasalnya Anda tadi jelas bahwa yang dibolehkan adalah tanah negara, yang dibolehkan adalah fasilitas umum, yang dibolehkan adalah bukan tanah perhutani dan lain-lain. Jelas. Ketika pasal berikutnya atau ayatnya, ketika menemui tanah untuk kepentingan rakyat, untuk pemilikan rakyat, maka PLN atau BUMN harus ada penyelesaian detailnya begini itu. Anda tekniknya di lapangan enak, tinggal jelasin. Kalau begitu tadi kan sampai perhutani tidak diskusi, sampai pemilik danau tidak diskusi, dengan pemilik masyarakat Pemda juga diskusi lagi. Padahal Pemda masih belum ada aturan yang mengikat tentang itu, belum diuraikan dalam Perda, belum ada. Karena munculnya problem ini masih hari ini, munculnya sudah lama tapi pencarian diskusinya hari ini, mas. Kick off-nya hari ini lah. Iya, itu loh. Mungkin maksud dari pasal itu tadi itu berlindung di bawah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bumi air dikuasai oleh pemerintah, digunakan sebaik-baiknya. Negara tetap menggunakan untuk rakyat, tapi tetap menggunakan regulasi dan aturan. mungkin anak pasal Kalau dinyambangkan semua susah, Mas. Berarti itu pakai filosofi orang Jawa, asu gede menang kerai. Susah ya turunannya, nggak boleh. pasal gitu. turunannya itu, jadi Harus ada untuk turunannya. mengkonternya itu nanti. Maka saya tadi keceplosan ngomong ya, mungkin ini jadi inspirasi baru secara nasional buat PLN untuk mengkaji kembali undang-undang tadi, bagaimana terapan daerah ketika Anda punya problem-problem klasik yang secara insidental muncul baik sengaja ataupun tidak sengaja, dan Anda menjadi ragu ketika mau mendengar eksekusi pasal itu. Coba kalau semua pakai menggunakan lembaga bantuan hukum, kan banter-banteran pengacara nih, PLN goloyer, rakyat goloyer, jotosan bareng kan? Iya pasti. Karena pegangannya tidak jelas. Nah, maka sekarang lagi-lagi di forum ini saya selalu katakan, setelah diskusi itu harus ada solusi. Jadi saya tekankan, keluar dari ruangan saya, assalamualaikum, sudah ada gambaran solusi. Boleh teriak, marah, ketawa boleh, tapi keluar harus ada solusi. Karena rakyat yang ditunggu itu. Kata Mas Iko bukan hanya diskusi, ngopi dulu, dan ribet itu. Mukadimah Iya. terakhir Pusmeyong itu Indonesia banget itu. Dan yang terhormat yang mulia Mulia, Tahun sewuan. Jadi menurut Mas PLN gambarnya apa? Teman-teman semua ya, Iya. ini jangan jadikan beban. Iya. Muncul apa namanya tegaan-tegaan itu kan muncul kan di kemudian hari. Iya. Sebelumnya nggak terpikirkan seperti itu. Justru kan tidak tuh Nah. keluar saking semangatnya, Kan termasuk waktu yang dialami Pak Ketua ini dulu juga gitu. Wah, sahabat itu bingung. Bingung. Ini hal ini agendakan aja nanti misalkan kalau belum bisa jawab sekarang. Nanti apa yang disampaikan dari Pak Kuku, Pak Hadi, Pak Ketua itu agendakan nanti di kemudian ada pertemuan lagi untuk misalkan Jadi itu. akhirnya kan menjadi penyemangat untuk berpikir baru. Oh, ada pelajaran baru deh saya jadi orang PLN dan itu. Jadi konsepnya gini loh. Tanggapi setiap kritik atau setiap krisis itu kita convert menjadi opportunity.
Kemarin ada krisis, ada komplain, pagi-pagi ada orang datang ke rumah saya. Akhirnya Saman diskusi dengan saya secara apik, dengan keluar satu statement kurang dari 4 jam, kepala PLN beres. Mas Adi memberikan aplaus. Loh, apa enggak hebat itu? Saya punya hubungan emosional luar biasa dengan bosmu nomor 1. Apa enggak istimewa Pak? Langsung diapresiasi. Wah, matur nuwun Adi Mas loh. Itu hal-hal yang tidak struktural tapi langsung mengena. Sepakat ya? Pak. Itu loh. Ini adalah shortcut yang saya ciptakan, yang mengalir seperti komedi situasi, karena saya muridnya beliau ini. Jadi bisa dalang nyamplok di mana kan ya Pak ya. Jadi kira-kira begitu. Lah, sing iso model ngene iki kudu wong ngawur, wong gendeng yang terbebas dari kepentingan. Nek sing duwe kepentingan aja jajal-jajal kayak aku, selesai we. Kan gitu kira-kira. Ya Pak Imam, betul ya Pak Imam ya? Tanpa beban. Tanpa beban. Yang saya katakan ini adalah kebenaran dan sesuai kepakaran saya. Gitu loh. Kira-kira begitu. Saya harus dengan gagah berani mengatakan itu. Jadi yang bisa Anda jawab, jawablah. Yang tidak bisa, nanti akan saya carikan jawabnya, kan begitu. Tapi jangan sekali-kali menyampaikan kepada masyarakat sesuatu yang sangat gelondongan begitu. Itu anak kecil bisa. Ayo download, diwoco. Mau coba ewek-ewek ngono ya ora mencerdaskan bangsa lah. Nah, boleh itu. Jadi wilayah verbalmu harus bagus karena Anda pemimpin. Itu kalau ada uji kompetensi, masukkan kalimat itu supaya setiap pemimpin itu ngomong diksinya jelas. Supaya bisa didengar. Sepakat ya? Kalau Tuhan ya. Oke. Jadi ini tadi yang dibahas satu masalah mati. Mati. Yang kedua tegaan tadi. Terus juga oke, mencoba lah. Maksudnya gini, untuk masalah mati tadi sudah disampaikan bahwa permasalahannya Pohon. Makanya saya ingin tahu effortnya apa, terukur dengan adanya cerita. Secara nyata memang kebanyakan itu. Tapi maksudku gini, maksud saya apakah mungkin misalnya ya, apakah selama ini tidak ada petugas khusus yang setiap waktu atau mungkin berkesinambungan itu mengontrol pohon-pohon, tukang motong Wes lah, pohon, pastinya wes lah. tapi kok masih ada yang kelewatan gitu, maksudnya gitu. Kalau Lah, yang uangnya 5 masalahnya 10 ya. nah, maksudnya gini, bukan pada saat ada kejadian, tapi tidak ada kejadian pun kita oh ini mau ke sana ini harus dipotong. Maksudnya gitu. Kesinambungan sebelum Preventif lah, intinya preventif lah. Maksudnya itu. Jangan ada kejadian baru action gitu lah. Maksudnya petugas khusus yang khusus ngurusi pohon yang kira-kira mau nyangkut PLN. Ya itu dievaluasi lagi lah sama. Terus yang Pak kedua, Ketua. ini liwat Nehan Mas. Rumah sakit Ngetan ini kan liwatan Bu ya. Itu daerah Ringin Pitu ya. Ada toko bangunan Ringin 7 Utara Jalan. Itu selatan itu ada tiang. Suaranya keruat kata gitu. Kayak Ngepong. muanter tapi nggak ada trafonya. Sambungan biasanya. Aku katanya bahannya gede sih apa ya? Terus yang kedua, yang itu tadi solusinya mungkin itu ya, Masih perawatan diboskan. berkesinambungan itu ya, untuk pohon-pohon maksudnya, mungkin diterjunkan petugas yang berkesinambungan setiap waktu untuk kontrol pohon yang dekat dengan jaringan atau kabel. Yang kedua untuk masalah tiang, nah ini yang agak sulit. Agak panjang ini diskusinya. Kalau itu mungkin Tidak perlu jawaban sekarang. Tidak perlu jawaban sekarang. Dan Kalau- diskusi ini tidak butuh bayaran seperti Ya. itu. Kita karena butuh solusi gitu. Gini Pak, saya ini ada permasalahan hukum yang disampaikan tadi tentang tagakan dan pohon. Kebetulan di daerah saya, di wilayah saya, itu saya sudah lapor beberapa kali. Jenengmu sapa? Oh iya iya. Nanti ya perkenalkan saya Teguh Santoso, familiar di kampung saya Kakung Ngolubitu gitu. Nah, kebetulan ini tadi yang dibahas tentang tiang juga tentang pohon. Kebetulan di kampung saya di Dusun Tambak, Desa Kerosok, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di RT 1 RW 1 itu terdapat tiang listrik yang sudah ambruk lebih dari 5 tahun. Dan saya sudah telepon ke 123 itu beberapa kali,
cuman dilihat tok terus kembali lagi. Dan efek dari robohnya tiang itu, ketika ada hentakan angin, rumah si pemilik yang masang sepeda itu gentengnya kadang rontok Pak, kena goyangan itu tadi. Itu benar sudah lebih 5 tahun terjadi, dan saya sudah berulang kali telepon 123 belum didirikan lagi. Itu yang kedua, itu tepat di pekarangan saya itu ada pohon randu besarnya sekian Pak. Berhubung ada kabel listriknya, saya mau nebang takut karena apa? Sudah terbelit dan ini. Nah, untuk itu ya segerakanlah tiangnya yang roboh itu tadi diberdirikan lagi, dan pohon yang ada di pekarangan saya ditebang, karena saya mau undang orang nebangnya juga takut karena sudah masuk ke dalam pohon itu tadi. SOP-nya nggak bener malah kesetrum kan? Nah, makanya dari itu saya mumpung ada di sini Mas Direkturnya PLN, petugas PLN, monggo 2 itu kebetulan di kampung saya. Ya, cukup itu saja. Terkait Mas Teguh Santoso. Iya. Mas Teguh Santoso nanti mungkin langsung aja kirim ke saya lokasinya, share untuk yang roboh itu, kirim saya, nanti kita terjun ke sana untuk pelaksanaan perbaikan tiang. Nah, selesai. Ya. Yang kedua terkait pohon tadi randu. Randu karena sampai manggil tukang tebang, tukang tebangnya nggak berani. Share lokasinya, nanti kita bantu untuk pemadaman. Nanti bisa panggil untuk tukang tebangnya untuk melaksanakan pemotongan pohon. Nanti tugas kita juga ada di sana. Ya mungkin ditebang dari pihak PLN sendiri nggak apa-apa. Jadi katanya mau nggak berani. Sudah saya undang, tapi yang gaji itu takut gitu. Maksudnya langsung aja nanti listrik. Ya, tetap kita dampingi. Nah, gitu loh. Listrik kita matikan, udah aman, nanti bisa langsung dieksekusi. Maksudnya ya kasus itu nanti silakan share ke saya. Dan ini tambah lagi minggu depan lah kita. Ini itu yang sudah diselesaikan sekarang gini. Sekarang eranya listrik pulsa kan. Dan kebetulan di kampung saya juga mbak-mbak atau bapak-bapak itu kadang kalau listriknya bermasalah bingung saya Pak, sering dikonelpon nih. Jadi nomor saya di 123 banyak banget. Karena Pak, pengaduan itu kan harus lewat 123. Iya. Dan itu butuh pulsa reguler, bayarnya 10.000. Iya. Bicara sekali Berarti Mas telepon Teguh itu. nakon anggaran pulsa. Kalau dikasih ya nggak masalah. Nggak gitu. Maksud saya kan kadang mau report PLN itu saya kasih nomornya, ngomongnya nggak bisa. Kan pertanyaannya kan gitu saja. Jawabnya kan kadang nggak bisa. Sudah. Kebetulan. Nah, jadi ketika telepon ya. SK-nya pinggir tiga, nggak SK. Jadi itu. Ya mohon, ya sekarang berhubung saya eranya kan laporannya yang nggak pakai pulsa reguler gimana ya? Jadi ini semuanya yang bagus ini ya, sekalian sosialisasi ya. Iya. Jadi saat ini PLN itu ada super apps namanya PLN Mobile. Tapi responnya lama ya Bapak. Sudah install? Ya itu memori saya. Nah itu maksudnya kan tadi dengan minta yang tidak telepon menghabiskan pulsa. Kalau PLN Mobile itu kayak medsos gitulah. Jangan tinggal lapor melalui aplikasi WA entry keluhan gangguan lewat situ, nanti gangguannya langsung ke petugas, masuk petugas nanti bisa langsung ditangani. Silakan dicoba nih, dan mobile sama aja. Itu mudah itu. Enggak telepon. Saya responnya. Ya responnya nanti lebih cepat daripada dari telepon. Langsung masuk ke kalau call center itu kan dia ada operatornya Pak. Dari operator, dari operator langsung diteruskan. Iya. Kalau apps ini langsung masuk ke HP-nya. Kalau belum ketangani biar saya. Itu kan lebih mudah ya. Sumbernya kadang tiap hari loh Pak, saya disuruh nelpon ini. Langsung Kalau saya langsung ya, Mas Wisroni, tiga. Mas Ediantek. Karena PLN juga mendengar keluhan dari pelanggan, dia pun paling nggak 10.000 ya minimal kan. Ya juga pernah itu. Tapi kalau PLN Mobile cukup data pusat, data pusat data itu udah. Kadang mau Kayak telepon Instagram, apa ngisi pulsa 20.000,
teleponnya habis 10.000 karena diisi kan nggak bisa. Soalnya belum menggunakan aplikasi Tapi ini kan jangan lapor dulu pakai mobile nanti kalau nggak bisa. enggak Mas Topi sekalian yang itu, mumpung ada promo itu Pen Mobile. Dan nanti downloadkan sekalian lah. Ya. Itu. Jadi memang ini ya semuanya bagus sih Pen Mobile sekarang ada untuk apa namanya tambah daya. Jadi kalau saya promo tambah daya apa? Operator 123 seluruh yang nomor saya. Iya. Kalau ini Pak Teguh ya sudah bisa. Iya, betul. Berapa? Besok terlipat Saya gini sekarang nanti PLN anu prosok. kayak parcel. Dari nyawaran pun aja orang dingin gitu ya. Jadi kan install mumpung di Penopes kan ada promo tambah daya ini sampai dari 5.500 hanya 200.300 dari daya berapa saja. Nah, yang kampung biasanya malah turun daya ya, bukan tambah Iya. daya. Kalau rumah Yang ibadah 1.300 minta 900 Nah, gitu kan. dari 900 nggak pakai yang rumah ibadah 150.000 ada promo. Kan berlomba-lomba menjadi kakak prasejahtera. Sangat meningkat. Terus ini kurang satu ini tadi Pak. Saya Pak Tua, ya Apa satu. jalan? Nah, sekarang kan Uci Uci pegang isu. Tadi pengelolaan ke sana semua. Dengan isu ya? Iya, isu. Jadi kalau misalkan ada lampu mati dan sebagainya, dia yang wajib nanti. Nah, gampang. Jadi mau ini mahus tak boleh aneh bisa ditelepon berapa. Nah, betul ngomong di sini ngomong. Kalau tidak bulat. Nah, ini saya ngikutin Pak Ini Bos. siap. Tinggi mau ini mahus kira Pak? Oh. Iya. Jadi kan kemarin PCW sekalian harusnya dari saya. Atau cewek Yang sibuk ya. Oh. Ora apa-apa, sahur mampir limbang. Ndak apa sama sih santri anyar lah. Kayak aku kan santri kasar. Ndak masalah. Yang penting nek saat telepon mesti jaluk tulung. OPD rasa kaget, apa di telepon itu kan dia jaluk tulung gitu. Ini tadi saya ngundang PLN ngelumpuk campur, PLN ngunut sama kota, bincang-bincang tentang semacam-macam urusan listrik. Ini ada sampai lawyer, ada Mbah Yai yang ngumpulin ulama dan berdiskusi tentang ulama. Tapi intinya sing untuk sampai satu, di desa saya itu yang paling pojok di lingkungan Bantengan itu kan melewati sawah-sawah itu yang pernah ada lokasi Bu Risma datang tuh loh, tanah longsor itu masyarakat lingkungan itu sampai patungan urunan RT itu masang lampu jalan dari makam itu sampai ke kampungnya. Di sini bahasane kula iki wis arepe pemilu panggah muni DPR ora iso mikir. Itu berarti kan jadi dipertanyakan kapasitas dari DPR. Saya sudah punya listrik. Itu programnya di sini enak. Dia kan mau tambah macam di situ ada semua. Terus? Sementara ini kan saya punya pemikiran video itu sebagian dibiayai oleh ini Pak. Siapa yang biayai? Komunikasikan Pak. Kan itu di itu kan ada itu Pak, ada mekanisme, ada pergubnya, dan masing-masing koordinasi. Artinya pada saat seperti itu tidak menggunakan yang berikan dari dana desa ini, itu harus diatur dulu di pergubnya. Oh, dana desa toh? Yang sekarang ini semua kan di kapan? Nah, gini. Nah itu cukup tinggi. Nah, gini. Nah, gimana Pak? Saya punya ide ngomong sahur ya telat. Tahunya gagasan. Tahunya gagasan sederhana. Rakyat itu lagi kayak argumentasi mumet tambah mokal oleh kosong. Jadi intinya, kuwi mau butuh neraka piro. Dana desa lurayanya lu tambah gubuh itu karena BPD tambah ribet kalau nggak telaten. Nah, iya perbupe rudigane wis disalahan itu. Jadi nggak laporan orang lain ya Nah itu omongan juga kan PLN 3 ini ada campur, ada ngunut, ada kota. Terus ini gimana disu? Terobosan cerjanya. Jadi gini Pak, kalau di PLN itu kita ada dua, ada yang amandemen masa lalu itu kita bayar di Diskusi nanti, masukin dan nanti kalau itu jadi mahal Pak, karena kadang-kadang keluarannya tidak bisa nanti tinggal Yo, itu sampai bangkrut. tambahkan lagi. Pemerintah buang itu loh ngeterima pemimpin terus beliau bang. kadang ini
Wah, gini. Aku digagas di posisi panjenengan itu nanti minta titiknya di survei teman-teman. dari tisu, staf tisu. Iya, saya surveinya Pak. Ya. Lah sampean bilang itu ngendikan tak surveinya Pak biar teman-teman staf. Lah ini pakai jargon saya, sat-set buat nggak pakai lama. Kapan budalnya saya tunggu dan butuh buka bareng di mana kan selesai loh. Indonesia harus begitu cara kerjanya gitu. Nunggu SPPD. Ya, kayak Pak Presiden bilang kerja. Walaupun puasa tapi tetap punya karya gitu loh, friend. Iya, saya tahu saya nanti tahu beratnya. Ya, dibandingkan. Untuk majunya. Oke. Biar di Sherlock kasun ya. Setape sampean nomornya Bapak kirim ke aku. Nanti nomornya setape sampean tak forwardin nang kasun bandingan. Nanti saling Sherlock, pekerjaan selesai. Hanya pakai kotak ajaib selesai gitu. Enggak usah pakai rapat-rapat. Ya. Sano setap gitu. Yo. Gitu gitu. Ya Pak, saya makanya sama saya tahunya. Ya, nanti sebentar cepat. Nomor stape sampean kirim ke WA ke saya, nanti tak langsung transfer ke Pak Kasun biar kontak sampean gitu loh. Enak. Ini nyambut gawe sing tenanan, poso-poso boleh berkah gitu ya. Enggak apa-apa, enggak usah pakai surat resmi diundang ning kantor dewan, kepala dinas dijak omong ini kan malah nyaman toh. Ya. Nah, lek kurang terhormat ku tak hormati sih itu. Ya. Terima kasih ya, salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Rahayu. Surat resmi mohon izin. Ya mau kopi. Itu Mas, jadi style saya itu seperti ini, nggak berubah dari itu. Jadi jadi pejabat itu ya marah gue ya nyinggung orang sari begitu. Orang rugi tak seli pajero. Saya tuh urusan ini loh Pak. Ini kan voice note. Anaknya orang ganda, padahal isu ngomong. Udah, lihat voice-nya tak bukan ini orang rapat voice-nya tak betul. Cukup ya. Jadi nanti ada beberapa kesimpulan, tapi yang paling penting adalah undang-undangnya sampean ini masih dipertanyakan. Saya ini PR Dinas ketika rakor-rakor di tingkatan lebih atas loh. Nah, Kediri atau di Surabaya. Terapan aplikasi untuk teknis lapangan pusing sama nanti ketika rakyat mulai menggugat, iki mergo cagak mbena kuraro, iki sertifikat lemahku, lagi tak kancane tak iki kadang kudu sudah dipiro, pusing sama. Ketika sama ndak pusing, nanti generasi penerus sama juga tambah pusing. Jadi itu harus diangkat. Maka ada istilah perubahan undang-undang, perubahan peraturan menteri, itu dasarnya karena aplikasi di lapangan beda. Problem sosial yang muncul semakin beragam, interaksi sosial masyarakat juga semakin beragam, terus perang medsos juga semakin menggila, kita semakin pusing kalau tidak balapan dengan adanya aplikasi ini. Pejabat publik harus balapan semakin kencang bagaimana berpikir untuk saling ini antisipasi problem-problem global dan sosial yang muncul di rakyat. Mana kalau enggak pakai surat, pakai WA sama udah itu saya terima kasih, berarti nyaman masih bisa saya komunikasi dengan gaya saya. Sama juga nggak usah kaget kalau model saya begini. Sampaikan dengan teman-teman yang di luar bahwa ketua itu modelnya begitu. Itu saja, gitu. Terima kasih karena ini tadi rapatnya yang pakai assalamualaikum aku. Yang nutup Pak Ketua. Jadi mudah-mudahan kita walaupun puasa tapi masih punya karya untuk rakyat. Jadi mudah-mudahan nanti di forum silaturahmi kita jadi lebih baik konteks kerja kita, membangun komunikasi lebih baik, juga lebih kondusif dan romantis antara yai, antara penasihat hukum, antara saya, antara media, dan sampean yang punya donasi setrum untuk rakyat. Ada nanti kalau pelayanan bagus menjadi ibadah juga untuk mereka. Tadi terima kasih, kita akhiri mudah-mudahan kita punya kemanfaatan, kemaslahatan untuk rakyat. Kita jadi kalau mau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas.